semuanya, perkenalkan nama saya Miratil Hayati dengan NPM 2551073. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Cynthia. Hari ini saya akan membawakan topik yaitu asas praduga tak bersalah atau sering disebut dengan presumption of innocence. Apa sih maksud dari asas praduga tak bersalah itu? Maknanya ialah setiap orang berhak dan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan. Asas praduga tak bersalah atau sering disebut dengan presumption of innocence dalam bahasa Inggris sudah tidak asing lagi dalam dunia hukum. Namun meski cukup sering didengar, ternyata faktanya masih banyak nih miskonsepsi dalam mengartikan asas praduga tak bersalah. Mari kita bahas secara mendalam tentang asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menjamin bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Inti makna dari asas praduga tak bersalah ialah orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai kesalahan tersebut dibuktikan secara sah dan final oleh pengadilan. Tujuan utama dari asas praduga tak bersalah ialah melindungi hak asasi manusia tersangka ataupun terdakwa dalam proses peradilan, termasuk tindakan yang merugikan ataupun sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Penyederhanaannya ialah asas ini bukan berarti menyatakan bahwa tersangka ataupun terduga pasti tidak bersalah ya, melainkan menjamin haknya untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah selama proses berlangsung, hingga ada pembuktian hukum yang berkekuatan tetap. Kemunculan asas praduga tak bersalah ini diprediksi muncul pada abad ke-11 didorong oleh ideologi individualistik dan liberalistik. Dalam sistem hukum common law, asas ini merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa suatu proses hukum peradilan telah dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak memihak. Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia. Penerapan asas praduga tak bersalah secara jelas tercermin dalam dua peraturan perundang-undangan utama. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHP. Penjelasan umum butir ketiga huruf C menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang peradilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan peradilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 2. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 Ayat 1 menerangkan hal yang sama. Dasar hukum positif di Indonesia. 1. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan peradilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan peradilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 66 menyatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Prinsip ini adalah konsekuensi langsung dari asas praduga tak bersalah. Yang ketiga, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia atau UU HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1 menjamin hak ini. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah menurut hukum dalam sidang peradilan. Yang keempat, Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 2 huruf E mencantumkan asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang bertujuan untuk memastikan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum tetap dilindungi. Nyata tentang asas praduga tak bersalah. Pada tahun 1974, ada dua orang petani yang bernama Senkon dan Karta. Kasus ini adalah salah satu contoh klasik yang ada di Indonesia mengenai salah tangkap dan bagaimana asas praduga tak bersalah pada akhirnya ditegakkan melalui proses hukum yang adil. Situasi awalnya yang dituduh ialah dua orang petani yang bernama Senkon dan Karta. Tuduhannya berupa perampokan dan juga pembunuhan. Proses hukum awalnya, meskipun keduanya menyangkal dan memiliki bukti yang minim, mereka divonis bersalah oleh pengadilan negeri dan dijatuhkan hukuman penjara. Pelanggarannya yaitu terjadi kegagalan sistem hukum karena putusan didasarkan pada bukti yang lemah.
melanggar prinsip bahwa kesalahan harus dibuktikan di luar dari keraguan yang wajar. Penegakan asas praduga tak bersalah. Fakta baru muncul ketika Sengkon dan Karta menjalani hukuman penjara. Seseorang narapidana lain yang bernama Halim mengaku bahwa dialah pelaku sebenarnya dari kejahatan yang dituduhkan kepada Sengkon dan Karta. Pengakuan ini menjadi bukti baru yang krusial yang memungkinkan Sengkon dan Karta mengajukan peninjauan kembali PK kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK tersebut. MA menegaskan bahwa jaksa penuntut umum gagal memenuhi beban pembuktian untuk membuktikan Sengkon dan Karta secara sah. Hasilnya, Sengkon dan Karta dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan. Kesimpulan dari penerapan asas praduga tak bersalah. Yang pertama, asas selalu berlaku. Meskipun telah divonis bersalah pada tingkat pertama, asas praduga tak bersalah tetap melindungi hak mereka, sehingga memungkinkan mekanisme koreksi PK untuk membatalkan putusan yang salah. Yang kedua, kekuatan beban pembuktian. Kegagalan negara, jaksa penuntut umum membuktikan kesalahan ini di luar keraguan. Ditambah lagi dengan bukti novum, memaksa sistem untuk kembali ke asumsi awal bahwa mereka adalah orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, perlindungan HAM. Asas ini berhasil melindungi kedua individu dari hukuman yang salah, menegakkan due process of law, dan memulihkan nama baik mereka. Sekian pembahasan kita tentang asas praduga tak bersalah. Sekian, terima kasih.